Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Prianto, mahasiswa Universitas Pancasakti Tegal dari Prodi Informatika. Kali ini saya akan membuat video literasi yang kelima yang berjudul Pengantar Teknologi Informatika dan Komunikasi Data. Untuk penulis buku Pengantar Teknologi Informatika dan Komunikasi Data yaitu Bagaskara Eskom MM. Dan untuk tahun terbit buku tersebut yaitu pada tahun 2019. Langsung saja kita masuk ke pendahuluan dari buku Teknologi Informatika dan Komunikasi Data. Untuk yang pendahuluan yaitu teknologi informasi berkembang sejalan dengan perkembangan peradaban manusia di muka bumi. Di awal peradaban manusia, informasi disampaikan menggunakan bahasa baik bahasa verbal maupun isyarat. Selanjutnya berbagai alat yang menimbulkan bunyi-bunyian atau suara digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan kepada pihak lain. Lama-kelamaan manusia menyadari bahwa penggunaan bahasa baik verbal maupun isyarat atau bunyi-bunyian lainnya, khususnya penyampaian atas peristiwa-peristiwa, data ataupun informasi yang memerlukan rentang waktu tentunya atau lama sesudahnya, menimbulkan keraguan akan otentitas atau kesahihannya karena tidak disimpan. Kita lanjut ke sejarah perkembangan teknologi informasi. Pada masa prasejarah sebelum 300 Masehi, penyampaian informasi masih sangat primitif. Pesan-pesan disampaikan dalam bentuk bahasa yang sangat terbatas, pada dengusan isyarat dan atau gerakan tangan. Setelah ditemukannya cara membuat api, penyampaian informasi khususnya dari suatu tempat ke tempat lain yang jaraknya jauh digunakan asap dan berbagai peralatan yang dapat menimbulkan bunyi-bunyian seperti gendang atau trompet yang terbuat dari tanduk dan bahan-bahan lainnya. Kita masuk ke tahun 105 Masehi. Pada masa-masa sekitar 105 Masehi, bangsa Cina menemukan kertas-kertas tersebut terbuat dari serat bambu yang dihaluskan, disaring, dicuci, lalu kemudian diratakan dan dikeringkan. Penemuan ini memungkinkan sistem pencetakan yang dilakukan dengan menggunakan blok kayu yang ditorehkan dan dilumuri tinta, atau yang sekarang kita kenal dengan sistem cap. Pada masa ini, bangsa Hindu di India telah membuat sistem bilangan 9 digit yang sekarang ini kita gunakan. Selanjutnya di antara tahun 1766 sampai 1050, dinasti Chang pada masa kekuasaannya menciptakan sistem menulis yang menggunakan simbol atau karakter untuk masing-masing kata. Sistem yang diciptakan pada masa inilah yang merupakan nenek moyang dari sistem menulis modern Cina saat ini. Kita lanjut ke pengelompokan dan komponen teknologi informasi. Untuk yang pertama yaitu pengelompokan teknologi informasi. Teknologi informasi dapat dikelompokkan sebagai berikut. Untuk yang pertama ada teknologi masukan, input teknologi yang
berhubungan dengan peralatan yang berfungsi untuk memasukkan data-data atau informasi yang dibutuhkan. Yang kedua ada teknologi keluaran, output teknologi yang berhubungan dengan peralatan yang berfungsi menyajikan informasi hasil pengolahan dari data-data yang dimiliki atau telah diolah atau diproses. Yang ketiga, teknologi perangkat lunak. Software adalah program aplikasi yang digunakan untuk memberikan komputer kemampuan untuk mengolah data-data atau informasi atau peralatan yang memiliki fungsi atau mampu melakukan tindakan sesuai yang dikehendaki penggunanya. Yang keempat ada teknologi penyimpanan. Strong teknologi adalah teknologi yang berfungsi untuk menyimpan informasi manusia, terus berusaha memiliki teknologi penyimpanan yang efisien, ringkas, tidak berbentuk atau memerlukan tempat yang besar, namun memiliki kemampuan menyimpan data yang besar, atau dengan kata lain memiliki bentuk fisik sekecil mungkin namun memiliki kapasitas penyimpanan data yang besar. Yang komponen-komponen yang kedua ada perangkat keras yaitu input device, kemudian output device, dan ada strong device yang saya telah jelaskan tadi. Kita lanjutkan, ada 4 tingkatan brainware dari yang paling tinggi sampai terendah, yakni sistem analis, programmer, administrator, dan operator sistem. Yang pertama ada sistem analis. Sistem analis adalah seseorang yang bertanggung jawab atas penelitian, perencanaan, pengordinasian, dan merekomendasikan pemilihan perangkat lunak dan sistem yang paling sesuai dengan kebutuhan suatu organisasi, serta bertanggung jawab terhadap pengembangan sistem untuk mengantisipasi perubahan-perubahan dan perkembangan teknologi terakhir. Yang kedua ada programmer. Programmer adalah seorang yang bertugas membuat atau menciptakan perangkat lunak. Untuk itu seorang programmer dituntut menguasai salah satu atau beberapa bahasa pemrograman seperti bahasa C, Pascal, Java, dan lain sebagainya. Programmer juga bertugas sebagai pembuat program perangkat lunak yang dibutuhkan pada sistem informasi yang dirancang. Dan yang ketiga ada administrator. Secara umum, administrator adalah orang atau orang-orang yang bertugas untuk mengurus hal-hal administrasi. Dalam dunia teknologi informasi, administrator adalah seseorang yang bertugas mengelola suatu sistem operasi dan program-program yang berjalan pada sebuah sistem komputer atau jaringan komputer di bidang internet. Seorang administrator bertugas untuk mengelola hal-hal yang berhubungan dengan pengolahan komputer berkaitan dengan internet. Dan yang keempat ada operator. Operator adalah pengguna biasa yang hanya memanfaatkan sistem komputer yang sudah ada, atau istilahnya dia hanya menggunakan aplikasi-aplikasi tertentu yang sudah tersedia. Di bidang teknologi informasi sebenarnya masih banyak lagi brainware yang terlibat dalam mendukung terselenggaranya suatu sistem informasi seperti teknisi, grafik, desainer, spesialis jaringan, dan lain-lain. Lalu bagaimana suatu informasi itu dikatakan baik atau berguna? Informasi dikatakan baik atau berguna itu bila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, ada ketersediaan data yang memadai. Dan yang kedua, mudah dipahami. Yang ketiga itu relevan. Dan yang keempat, bermanfaat. Yang kelima, tepat waktu. Yang keenam, andal. Dan yang ketujuh, akurat dan konsisten. Sedemikian pentingnya suatu informasi bagi suatu organisasi, apakah itu organisasi pemerintah, bahkan terlebih
lagi bagi organisasi bisnis guna pengembalian keputusan yang tepat dalam mengantisipasi perubahan-perubahan di masa yang akan datang, sehingga mereka dituntut untuk mengembangkan sistem informasi sendiri berdasarkan kebutuhan. Mungkin itu saja buku yang telah saya sampaikan mengenai buku pengantar teknologi informasi dan komunikasi data. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.